Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung, Hari ini Indonesia gempar, guys. Kabar paling ditunggu seluruh rakyat akhirnya pecah juga. RUU perampasan aset resmi disahkan, dan ini bakal jadi mimpi buruk paling mengerikan buat para koruptor dan pengkhianat ekonomi negara. Kebijakan tegas dari Presiden Prabowo ini benar-benar nggak main-main, bos. Nggak ada lagi cerita koruptor bisa senyum lebar sambil pamer rompi oranye di depan kamera. Kali ini, jangankan senyum, buat nafas aja mereka bakal sesak, karena semua harta haram hasil jarahan bakal disita paksa sampai miskin melintir. Di video investigasi dan analisis mendalam ini, kita bakal bongkar habis simulasi gila-gilaan kalau uang triliunan rupiah milik para mafia anggaran berhasil balik ke kas negara. Bayangin, berapa puluh ribu sekolah rusak yang bisa langsung berubah jadi megah, berapa banyak puskesmas terpencil yang mendadak punya alat medis canggih, petani nggak bakal pusing lagi nyari pupuk subsidi, dan guru honorer akhirnya bisa senyum lebar karena kesejahteraan mereka dijamin penuh. Ini bukan sekedar mimpi di siang bolong, tapi simulasi nyata kalau hukum pembuktian terbalik benar-benar dijalankan tanpa pandang bulu. Tapi tunggu dulu, kenapa masih banyak pihak yang kebakaran jenggot dan ketakutan setengah mati sama aturan ini? Apakah ada konspirasi besar di balik layar yang mencoba menjegal langkah berani ini? Tonton sampai habis karena kita bakal kupas tuntas timeline 5 tahun ke depan pasca aturan ini berlaku. Jangan lupa tulis pendapat tajam kalian di kolom komentar. Menurut kalian, aset koruptor mana yang harus disita duluan buat bangun fasilitas publik? Komen di bawah sekarang juga. Mari kita kawal bareng-bareng masa depan Republik ini. Republik tanpa pengkhianat. Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Ibu Megawati itu dikabarkan tidak setuju Undang-Undang Perampasan Aset. Res Advokat Indonesia siap menunggu pengesahan RUU ini. Perampasan aset menjadi undang-undang, apa yang kita takutkan? Mari kita tegakkan peningkatan hukum di Indonesia ini dengan baik sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Presiden Indonesia pernah mengatakan, sampai kemanapun saya kejar ini koruptor. Coba itu, seorang presiden dia bisa bertaruh dengan persoalan ini. Kenapa kita tidak? Jangan takutlah, pro kontra itu pasti ada. Mari kita masuk ke inti pembahasan. Pernahkah Anda berpikir, kenapa dari kita kecil sampai hari ini cerita soal Indonesia itu selalu sama? Sembako mahal, cari kerja setengah mati, berobat ngantri berjam-jam, dan jalanan di depan rumah Anda rusak mirip permukaan bulan. Tapi di saat yang sama, setiap kali Anda buka televisi atau media sosial, ada pejabat yang tertangkap tangan menyembunyikan miliaran rupiah uang tunai di dalam koper, di balik dinding rumah mewah, atau di rekening luar negeri. Hari ini mari kita lepas semua bahasa hukum yang rumit. Kita bicara pakai logika paling sederhana. Uang negara itu bukan milik nenek moyang mereka. Itu uang keringat Anda, pajak Anda, dan hak anak cucu Anda yang dirampok terang-terangan selama bertahun-tahun. Hukum di negeri ini bekerja seperti panggung komedi yang pahit. Koruptor ditangkap, kamera wartawan menjepret wajah mereka. Apakah mereka malu? Tidak sama sekali. Mereka tersenyum lebar, melambaikan tangan pakai baju rompi oranye yang rapi, lalu dipenjara 2 atau 3 tahun. Di dalam penjara, mereka tidak benar-benar menderita. Ada AC, ada kasur empuk, bahkan ada yang masih bisa jalan-jalan keluar. Dan begitu mereka bebas, apa yang terjadi? Pipi mereka makin merona, badan makin subur, dan harta triliunan hasil jarahan tetap utuh tersimpan rapi atas nama anak, istri, atau kerabat mereka. Bagi para pengkhianat negara ini, penjara cuma tempat liburan singkat atau biaya operasional. Masuk penjara 3 tahun, begitu keluar, tetap jadi jutawan 7 turunan. Ini hukum atau bisnis? Sistem lama kita secara tidak langsung bilang begini, malinglah yang banyak, resikonya cuma dikurung sebentar, setelah itu hidup enak selamanya. Tapi bayangkan kalau semua aturan main itu kita balik total. Jangan cuma hukum badannya, tapi miskinkan sampai ke akar-akarnya melalui aturan baru yang sedang kita kawal bersama, Undang-Undang Perampasan Aset. Ada satu aturan paling mematikan bagi para koruptor, yaitu pembuktian terbalik. Orang awam sering bingung, apa sih pembuktian terbalik itu? Sederhananya begini, kalau selama ini polisi atau jaksa yang setengah mati mencari bukti bahwa harta seorang pejabat berasal dari suap, sekarang logikanya dibalik.
Negara cukup datang ke seorang pejabat atau pengusaha nakal, lalu menunjuk rumah mewahnya, deretan mobil sportnya, atau simpanan sahamnya dan berkata singkat, "Gaji resmi Anda itu cuma 10 juta sebulan. Kenapa Anda punya aset 100 miliar? Buktikan dari mana uang itu berasal dalam waktu 30 hari." Kalau tidak bisa membuktikan, seluruh aset itu disita paksa dan jadi milik rakyat Indonesia. Sederhana, bukan? Kalau uangnya halal dari warisan atau bisnis yang sah, tunjukkan buktinya. Tapi kalau uangnya hasil menggerogoti APBN, jangan harap bisa tidur nyenyak. Begitu aturan ini berjalan, kekayaan haram tidak lagi jadi simbol kebanggaan. Harta haram itu berubah jadi bom waktu yang siap meledak dan meratakan seluruh dinasti mereka. Sekarang mari kita hitung pakai kalkulator rakyat kecil. Kalau uang hasil rampasan dari para mafia anggaran itu berhasil ditarik masuk kembali ke kas negara, kemana uang itu pergi? Angka 100 triliun yang sering disita itu bukan sekedar angka abstrak di atas kertas. Kita terjemahkan ke piring nasi dan kehidupan Anda sehari-hari. Untuk sekolah, satu rekening bank luar negeri milik koruptor yang disita nilainya cukup untuk memperbaiki ribuan sekolah rusak yang atapnya mau roboh di pelosok daerah. Anak-anak kita tidak perlu lagi belajar sambil takut tertimpa genteng. Untuk kesehatan, uang rampasan itu bisa mengubah seluruh puskesmas di kecamatan jadi rumah sakit modern. Ada alat tes darah lengkap, mesin USG, obat gratis, dan ambulans siaga 24 jam. Tidak ada lagi cerita rakyat miskin meninggal di jalan hanya karena ditolak rumah sakit. Untuk petani dan rakyat kecil, subsidi pupuk bisa dibagikan langsung tepat waktu dan tanpa ada mafia yang bermain di tengah jalan. Jalan-jalan desa diperbaiki, jembatan dibangun, sehingga hasil panen petani bisa dijual dengan harga layak tanpa tercekik biaya angkut. Kita tidak perlu menaikkan pajak rakyat kecil. Kita juga tidak perlu terus-menerus menambah utang luar negeri. Uangnya sudah ada di Indonesia, cuma selama ini tersimpan di kantong para pencuri anggaran. Pertanyaannya sekarang, kalau aturan ini begitu bagus untuk rakyat, kenapa pembahasannya selalu berbelit-belit dan bertahun-tahun tertahan? Siapa sebenarnya yang ketakutan? Jawabannya jelas, mereka yang selama ini hidup nyaman dari uang gelap pasti kebakaran jenggot. Para makelar proyek, pejabat korup, hingga politisi nakal paham betul bahwa begitu aturan ini ketok palu, masa emas mereka berakhir. Mereka bakal menggunakan 1001 cara untuk menjegal aturan ini, mulai dari melontarkan alasan pasal-pasal hukum yang rumit, isu hak asasi manusia, hingga narasi bahwa aturan ini bisa merusak iklim investasi. Mari kita jawab narasi busuk itu. Investasi mana yang rusak karena negara bersih? Pengusaha yang jujur justru senang kalau tidak ada lagi pungli dan uang pericin. Yang takut dengan aturan ini hanyalah para benalu yang biasa hidup dari memangsa uang rakyat. Ingat, tidak ada perubahan yang dihadiahkan begitu saja oleh penguasa. Semua kemajuan dalam sejarah selalu lahir dari tekanan rakyat yang bersatu dan tidak bisa dibeli. Undang-undang perampasan aset bukan sekedar regulasi biasa. Ini adalah pertempuran antara masa depan seluruh rakyat Indonesia melawan segelintir elit yang serakah. Setiap rupiah yang dikorupsi hari ini adalah biaya berobat yang hilang bagi ibu hamil, beras mahal yang harus dibeli rakyat, dan masa depan anak-anak kita yang dirampas. Rakyat tidak boleh lagi diam atau menganggap ini hanya urusan politik orang-orang kaya di Jakarta. Ini urusan perut kita, urusan masa depan anak cucu kita, dan urusan kehormatan bangsa ini. Jika kita ingin Indonesia menjadi negara maju, pintu utamanya cuma satu, sikat koruptornya, ambil balik hartanya, dan kembalikan keistimewaan itu kepada rakyat, pemilik sah negara ini. Sekarang mari kita beropini sebagai warga negara yang setiap hari merasakan dampak langsung dari kondisi ekonomi dan pelayanan publik. Saya melihat rancangan undang-undang perampasan aset ini bukan lagi sekedar urusan hukum atau politik di ibu kota. Bagi saya, aturan ini adalah ujian kesungguhan negara dalam membela rakyatnya sendiri. Sudah terlalu lama kita disuguhi pemandangan yang menyakitkan hati. Orang yang mencuri jemuran atau kayu bakar bisa diproses cepat dan dihukum berat, sementara mereka yang menggerogoti anggaran negara miliaran, bahkan triliunan rupiah, masih bisa senyum lebar di depan kamera. Keadaan seperti inilah yang membuat masyarakat awam lahan-lahan kehilangan rasa percaya pada keadilan. Pandangan pribadi saya sangat sederhana, guys. Jika seseorang memang mendapatkan hartanya dari jalan yang bersih dan halal, mengapa harus takut dengan aturan pembuktian terbalik? Orang yang bekerja jujur pasti punya catatan yang jelas tentang dari mana asal-usul rumahnya, kendaraannya, atau tabungannya. Ketakutan berlebihan yang diperlihatkan oleh sebagian pihak justru memancing tanda tanya besar di masyarakat. Kalau tidak ada yang disembunyikan, seharusnya aturan ini didukung penuh, bukan malah diulur-ulur pembahasannya hingga bertahun-tahun. Penundaan yang terlalu lama hanya akan memberi kesan bahwa ada kepentingan besar yang sedang dilindungi.
Nah, oleh karena itu, menurut saya pribadi, kunci keberhasilan aturan ini adalah pada keterbukaan yang mutlak. Lembaga yang bertugas menyita dan mengelola aset harus berani membuka data tersebut kepada publik secara terang-terangan. Masyarakat berhak mengetahui secara pasti berapa jumlah harta yang berhasil diambil kembali oleh negara dan digunakan untuk fasilitas apa saja uang tersebut. Tanpa adanya transparansi, rasa curiga di tengah masyarakat akan selalu ada, guys. Saya sangat berharap dana yang berhasil diselamatkan nantinya benar-benar menyasar kebutuhan yang paling mendesak di masyarakat bawah. Kebutuhan dasar seperti fasilitas kesehatan di daerah, perbaikan jalan desa dan biaya pendidikan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Ketika masyarakat melihat secara nyata bahwa uang hasil sitaan itu berubah menjadi sekolah yang layak atau puskesmas yang bagus, saat itulah kepercayaan publik terhadap hukum akan pulih sepenuhnya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya pemilik dari channel Bincang Negara. Dan saya di sini akan menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Ya, saya pribadi meminta maaf sekali kalau saya menjelaskannya sambil merokok atau meminum kopi, guys. Karena di pagi hari meminum kopi atau merokok itu rasanya nikmat sekali. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasannya, guys. Perjuangan untuk mewujudkan aturan ini memang tidak mudah, guys. Dan pasti menghadapi banyak tantangan dari berbagai sisi. Namun, sebagai rakyat kecil, kita tidak boleh berhenti memberikan perhatian dan pengawasan terhadap setiap proses sedang berjalan. Bagi saya pribadi, keberadaan aturan perampasan aset ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk menata kembali kebiasaan bangsa dan bernegara agar menjadi lebih jujur, adil, dan bermartabat lagi demi masa depan kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling inti saja, guys. Yang paling berseliweran di kepala kita atau di pikiran kita sendiri. Memasuki bagian ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mencermati 3 pertanyaan sosial yang paling sering muncul di pikiran masyarakat awam, termasuk muncul di pertanyaan saya pribadi. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan diambil dari tanggapan media sosial, melainkan pemikiran kritis yang paling atau yang pasti terlintas di kepala siapapun saat mendengar rencana besar pemerintahan ini. Mari kita bedah satu persatu langkah konkret yang wajib diambil oleh pemerintah agar aturan ini tidak berhenti sebagai wacana di atas kertas semata. Sebelum kita lanjut pertanyaan pertama, kita meminum kopi dulu ya guys, biar pikiran agak fresh. Biar tenggorokannya juga tidak kering sekali ya guys. Rokok sambil ngopi itu rasanya nikmat di pagi hari, bos. Kopinya nikmat sekali guys. Kita rokok dulu ya, nanti kita lanjut pembahasannya lagi.
Bentar ya guys. Bentar dulu ya guys, santai dulu. Masih pagi nih.
Oke guys, karena sudah terlalu lama, mari kita lanjut sambil merokok ya guys. Saya minta maaf sekali. Pertanyaan pertama yang paling mendasar adalah langkah nyata apa yang akan dilakukan pemerintah pada hari pertama setelah undang-undang ini resmi disahkan agar terintegrasi serta beroperasi di bawah pengawasan ketat. Pemerintah tidak boleh menunggu waktu